Nah, pada siang hari ini saya akan membicarakan perihal new normal after COVID-19. Ya, banyak orang berbicara mengenai new normal. Apa sih new normal after COVID-19? New normal adalah satu kondisi dimulainya kehidupan produktif di tengah penerapan PSBB di masyarakat. Jadi kita mulai beraktivitas kembali, kita mulai bekerja kembali, anak-anak mulai sekolah. Ya, jadi kehidupan produktif kita telah dimulai, tapi di tengah apa? Di tengah wabah pandemi COVID-19. Nah, menurut Profesor Wiku Adhisa Smita menyatakan bahwa new normal adalah kehidupan biasa yang ditambah dengan protokoler kesehatan. Ya, sampai kapan? Sampai ditemukannya vaksin virus corona atau penangkal virus corona. Nah, new normal itu sebenarnya kehidupan biasa kita, ya, kehidupan produktif kita, ya, ditambah dengan protokoler kesehatan. Ya, protokoler kesehatan itu ada 3. Yang pertama, protokoler kesehatan itu bicara mengenai penggunaan masker. Ya, yang kedua itu bicara mengenai mencuci tangan setelah kegiatan, dan yang ketiga adalah menghindari keramaian atau kerumunan. Jadi kehidupan produktif kita, ya, new normal itu ruang kehidupan produktif kita dengan protokoler kesehatan, nah, dan perubahan perilaku untuk mencegah penularan virus COVID-19. Jadi ada perubahan perilaku di sini. Ya, kayak biasanya kita misalnya kalau ketemu orang cipika-cipiki, kita salaman, tapi kali ini kita mungkin hanya begini. Ya, seperti itu. Nah, intinya new normal after COVID ini adalah penyesuaian pola hidup secara sosial untuk beradaptasi, mengurangi kontak fisik, dan menghindari kerumunan. Nah, kapan COVID-19 akan berakhir? Mungkin semua orang bertanya, kapan COVID-19 akan berakhir? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu, karena sampai hari ini belum ditemukan vaksin untuk mengatasi COVID-19. Nah, menurut beberapa ahli dan pakar dunia, bahwa vaksin COVID-19 kemungkinan besar paling cepat ditemukan adalah tahun depan. Artinya, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19, seperti yang disampaikan oleh Presiden. Hidup berdamai itu artinya adalah kita masih harus hidup minimal 1 tahun ke depan, ya, sampai ditemukannya vaksin COVID-19. Ya, kita tidak menutup kemungkinan atau menutup mata bahwa COVID-19 tetap ada, tapi kita juga harus tetap berproduktif, ya kan? Kehidupan produktif kita akan terus dimulai. Nah, itu penting. Nah, penerapan PSBB hingga saat ini sudah mulai dilonggarkan. Ya, misalnya bolehnya moda transportasi untuk beroperasi, ya, transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara. Ya, transportasi udara itu berarti pesawat terbang boleh beroperasi. Orang bisa berpindah satu lokasi ke lokasi lain, satu provinsi ke provinsi lain, ya, dengan lebih mudah. Tetapi tentu dengan protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti mengantongi surat izin atasan atau dokumen lain yang dipersyaratkan. Nah, new normal di Indonesia akan dibuka rencananya oleh pemerintah secara bertahap. Pemerintah tidak akan membuka langsung 100%. Ya, kehidupan new normal. Usaha akan secara bertahap dibuka oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan agar tidak menyebabkan terjadinya peledakan, ya, atau meningkatnya jumlah pasien yang terserang wabah COVID-19. Nah, misalnya ketika pemerintah mulai melonggarkan PSBB nantinya, ada beberapa regulasi diatur protokol pemerintah. Misalnya, contohnya adalah restoran. Ya, restoran hanya dibuka, namun kapasitas restoran hanya untuk 50%. Ya, mengapa demikian? Untuk menghindari terjadinya penularan. Yang lalu duduk diperlebar, ya, agar tidak juga menjadi sarana penularan. Produknya dijaga jarak.
Nah, lalu berikutnya adalah tetap memperhatikan tiga protokoler kesehatan tadi, yaitu tetap menggunakan masker, mencuci tangan sehabis kegiatan, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Nah, menurut kabar terakhir, Menteri Koordinator Perekonomian Pak Airlangga Hartarto ya, menyatakan bahwa aktivitas produktif kita akan berangsur pulih mulai 1 Juni 2020 dengan diperbolehkannya industri dan jasa beroperasi, ya, namun tetap menjaga protokol kesehatan tadi. Ya, pada tanggal 6 Juli diperbolehkannya dibuka restoran, kafe, bar, tempat olahraga. Jadi dibuka secara bertahap. Ya, ini bisa saya sampaikan di video normal live kali ini. Sampai jumpa, Mbak.